Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novandra Priyonugroho dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam di semester 4 pada Fakultas Dakwah kelas D. Pada hari ini saya akan mereview kembali pelajaran mata kuliah penulisan berita dan artikel yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI pada hari Rabu kemarin yang bertepatan pada tanggal 5 Juni 2024. Pada pekan kemarin kita telah sama-sama membahas tentang jurus kreatif writing dalam penulisan berita dan artikel. Yang pertama, yaitu menemukan sudut pandang yang unik dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, dengan beberapa cara. Yang pertama diantaranya yaitu pengalaman pribadi. Nah, pengalaman pribadi ini dapat menjadi sumber inspirasi yang sangat penting dalam menemukan sudut pandang yang unik. Dan yang kedua yaitu dengan cara budaya. Nah, budaya, penulisan dapat menggunakan budaya untuk dapat menggunakan budaya untuk mengembangkan cerita yang lebih kompleks dan memperluas perspektif si pembacanya. Dan yang ketiga yaitu dengan cara imajinasi. Penulisan dapat menggunakan imajinasi untuk mengembangkan cerita yang lebih fantastis dan memperluas perspektif si pembacanya. Dan yang keempat yaitu dengan cara membaca. Nah, penulisan dapat menggunakan bacaan untuk mengembangkan cerita tersebut, cerita yang ingin ditulis yang dibuat, agar supaya lebih kompleks dan memperluas perspektif dan memperluas wawasan si pembacanya. Nah, yang kedua yaitu B, yaitu berikut ada beberapa cara untuk menggunakan sudut pandang unik dalam karya tulis kreatif dengan karya tulis kreatif. Yang pertama itu dengan cara mengembangkan karakter, yang kedua yaitu mengembangkan cerita, yang ketiga yaitu mengembangkan tema dan menggali kekuatan bahasa. Yang C yaitu gaya penulisan berita. Pada penulisan berita terdapat 3 gaya bahasa dalam penulisannya, yakni yang pertama ada gaya personal, yang kedua ada gaya telegrafik, yang ketiga ada gaya semi formal. Nah, gaya penulisan artikel kesederhanaan, kejelasan, dan kalimat yang efektif. Nah, gaya tulisan Abrams, dan tulisan Rowe dapat diidentifikasi setidaknya 3 hal yang sangat penting dalam pembentukan gaya tulisan yang sederhana, yaitu kata yang pendek atau yang dinamakan dengan short words. Nah, yang kedua yaitu kalimat yang pendek yang dinamakan dengan short sentence. Nah, yang terakhir atau struktur yang sederhana yang bisa dinamakan dengan simple struktur. Menceritakan kisah yang menarik. Framing pertama dilontarkan oleh Peterson pada tahun 1995. Pada awalnya, frame diartikan sebagai struktur konseptual menggunakan sesuatu tentang pandangan politik, kebijakan, dan wawancara yang mengapresiasi realita. Lalu konsep tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh Goffman pada tanggal 1974 yang memaknai frame sebagai perilaku yang menggiring individu untuk membaca realita. Gitu. Proses framing ini media massa yaitu merupakan berita yang mana informasi masalahnya itu tertentu menjadi ajang perebutan perang simbolik antar pihak yang menginginkan pandangan didukung oleh si pembaca. Nah, yaitu ada dinamakan dengan manfaat multimedia terhadap penulisan berita dan artikel. Dalam definisi lain, menurut Robin dan Linda pada tahun 2001, multimedia yaitu AI yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafis, animasi, audio, dan video. Nah, ada 4 komponen penting dalam multimedia komputer itu. Yang pertama, ada komputer digunakan untuk mengkoordinasikan apa yang dilihat dan didengar. Yang kedua yaitu link ya. Link membantu menghubungkan antara pemakai dengan informasi. Yang ketiga yaitu navigasi. Navigasi yang membantu pemakai menjelajah jaringan informasi yang saling terhubung. Yang keempat yaitu multimedia. Multimedia menyediakan tempat kepada pemakai
untuk mengumpulkan, untuk memproses, dan untuk mengkomunikasikan informasi dengan ide yang ada. Mungkin hanya itu yang dapat, belum. Yang terakhir itu yang D, yaitu manfaat menulis kreatif, manfaat menulis kreatif. Menulis kreatif memiliki manfaat, diantaranya yaitu yang pertama ada meningkatkan budaya baca, yang kedua itu meningkatkan keterampilan berpikir kreatif, yang ketiga yaitu ada meningkatkan kemampuan linguistik yaitu, yang keempat ada mendorong munculnya ide-ide baru dan membantu, yang kelima itu memecahkan masalah secara kreatif, yang keenam yaitu meningkatkan keberanian untuk menghasilkan karya-karya baru, yang ketujuh yaitu memberikan pencerahan bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.